Dan sekarang kita akan membahas bagaimana cara membaca ERD. Kita bahas dari yang tadi dulu sebelumnya tentang barang dan stok barang. Di sini kita pakai one and one only. Jadi barang ke ID ke stok barang cuma bisa satu. Kenapa? Karena misalnya barang ID barang satu itu sabun. Sabun itu disimpan di mana dan kuantitasnya berapa. Untuk melacak penyimpanan ini, kita cuma bisa assign satu ID barang underscore stock untuk menandakan penyimpanan sabun ini. Misalnya ID-nya adalah 01. Nah, disinilah dicatat kuantitasnya ada berapa, lalu di rak berapa disimpannya, di sini rak underscore stock, di rak AB. Nah, misalnya ada penyimpanan yang double, itu tidak mungkin di sini skenario-nya. Kenapa? Karena untuk apa misah barang-barang di gudang? Penyimpanannya dua, jadi akan repot dan susah dicari. Itu kenapa satu satu ID barang hanya bisa one and one only stok barang, ID barang stoknya nih, penyimpanannya cuma di satu tempat saja. Begitu juga dengan stok barang ke barang. Kalau ada yang menandakan ID tentang penyimpanan suatu barang, itu cuma bisa buat satu barang tertentu, spesifik. Nggak bisa ada dua penyimpanan tadi, karena satu barang disimpan di satu rak atau satu tempat. Nggak bisa ini ada penyimpanan di rak mana misalnya CD, ada sabun yang berbeda misalnya mereknya disimpan lagi di sabun yang ID-nya satu. Nggak bisa. Sebaiknya kita buat lagi ID sabun dengan merek berbeda, sabun apa dinamakannya. Nah, barulah di sini desain untuk di ID barang yang beda. Selanjutnya, lanjut lagi ke transaksi dan pesanan. Transaksi ini kan satu untuk satu customer spesifik di dalam suatu waktu yang spesifik juga. Bisa dilihat di sini ada waktu transaksinya, metode pembayaran transaksi, dan harga totalnya berapa. Satu customer bisa saja membeli beberapa barang. Itu kenapa di sini kita pakai one or many. Tapi nggak mungkin kan kalau misalnya cetak struk, habis itu nggak beli apa-apa. Itu kenapa di sini one or many, bukan zero or many. Karena setiap transaksi pasti minimal ada satu barang. Nah, disinilah kalau misalnya pembelian barangnya banyak, jadi nanti akan ada banyak ID pesanan. ID pesanan 01, barang apa? Barang sabun tadi. ID barangnya berapa? ID barang satu, kuantitasnya berapa? Mau beli dua, di harga berapa? 3.000 misalnya. Nah, habis itu di sini harga totalnya berapa? 6.000. Nah, di sini baru satu barang. Kalau misalnya dia mau beli barang lagi, berarti di kwitansinya ada ID pesanan baru, ID pesanan 02, barang berapa, barang ID 3 misalnya, kuantitasnya berapa, 10, dan seterusnya. Itu kenapa kita pakai one or many di sini. Lalu, setiap pesanan itu cuma bisa di satu transaksi, one and one only. Kenapa? Karena spesifik pelanggan tersebut yang membeli barang tersebut kuantitasnya segini, harga totalnya segini. Gak mungkin ini ada transaksi yang persis seperti ini, lalu kita masukin ke ID transaksi baru, alias kwitansi orang lain. Meskipun sama kuantitas dan total harganya, kalau pelanggannya beda, tentu dibedain struknya. Jadi ini hanya one and one only, karena setiap
pelanggan mendapatkan satu ID transaksi yang unik, berbeda-beda, cuma buat pelanggan itu sendiri. Oke, sekarang ke pesanan dan barang. Di pesanan dan barang, tentu satu baris ini untuk satu barang saja. Nggak mungkin dicampur-campur dong pesanannya. Jadi itu kenapa di sini unique, one and one only. Nah, tetapi barang kan nggak harus dibeli dari si pelanggan ya. Jadinya di sini kita pakai yang zero or many. Jadi bisa aja ini barang nggak dibeli sama pelanggan. Nah, tapi bisa aja barang ini dibeli oleh beberapa pelanggan dengan pelanggan berbeda. Itu kenapa di sini pakai many. Karena bisa saja ada pelanggan yang beli lebih dari satu barang, misalnya pelanggan A beli barang A, tapi pelanggan B juga beli barang A. Nah, itu kenapa bisa pakai one or many. Selanjutnya di sini ada perbedaan one and one only dan one yang biasa, yang garisnya satu. Ini bisa dilihat ya, satu mahasiswa cuma bisa punya satu kartu mahasiswa. Kenapa? Karena memang cuma satu doang, nggak bisa misalnya mahasiswa, oh kamu KTM-nya dua, nggak bisa kan? Nah, itu kenapa di sini pakai one and one only, karena dia menandakan keunikan. Cuma kartu mahasiswa ini cuma satu ini loh. Tuh. Lalu kartu mahasiswa juga cuma bisa dimiliki satu mahasiswa. Nggak mungkin, oh ini ada kartu atas nama A, ini punyanya si itu dan si ini. Nggak bisa. Itu juga kenapa di sini pakai one and one only yang unik. Lalu tentang garisnya, bisa dilihat di sini, nih mahasiswa ini ada dari data tabel mahasiswa yang di sini. Ini kenapa pakai garisnya yang solid line tanpa putus-putus. Nah, sedangkan di sini bisa dilihat nomor kamar, warna kamarnya ini nggak ada nih di sini nih, nggak berasal dari sini. Itu kenapa kita pakai garis putus-putus di sini. Begitu juga di one and one only sini, oh, di mahasiswanya ini bisa masuk satu kamar asrama. Oke. Dan kamar asrama juga dihuni oleh satu mahasiswa saja. Tapi ini tidak unik. Kenapa? Karena kamar asrama ini bisa saja dihuni oleh mahasiswa lain ketika mahasiswa lamanya sudah keluar. Nah, begitu juga mahasiswa bisa pindah kamar ke kamar lain yang sebelumnya dihuni mahasiswa lain. Bisa pindah-pindah, bisa tuker-tuker. Beda kayak kartu mahasiswa yang nggak bisa tuker-tuker dan unik. Sekian dari saya. Terima kasih. Boleh ditanyakan jika ada pertanyaan.